Ibu Rafika, boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Ibu sedang sibuk? Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan observasi seperti yang sudah sampaikan kepada Ibu Rafika kemarin, bahwa saya akan melakukan observasi supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Rafika dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai saja ya Bu. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Rafika dalam melaksanakan kegiatan PBM-nya. Nah, Ibu Rafika, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang akan Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Oke, baik Bu, semoga saya dapat membantu Ibu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu Rafika akan memberikan materi tentang apa? Besok saya akan memberikan materi tentang eksposisi. Oh iya, kira-kira apa tujuan yang ingin akan Ibu capai dari materi eksposisi ini? Untuk tujuan pembelajaran materi eksposisi, yaitu evaluasi dan menjelaskan eksposisi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu Rafika siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran ya, seperti media pembelajaran dan evaluasi. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu, perangkat yang Ibu Rafika siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira apa kesulitan atau hambatan yang akan Ibu kira-kira apa hambatan atau kesulitan yang akan Ibu rasakan dalam menyampaikan materi tentang eksposisi tersebut? Di dalam satu kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali memahami materi pembelajaran, ada juga yang sulit ya dalam materi pembelajaran. Terkait dengan itu, apakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Berarti Ibu sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan siswa ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu Rafika. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Rafika. Nah, dari persiapan itu apa masih ada yang kurang? Mungkin media pembelajaran yang saya buat untuk menyelesaikan media pembelajarannya Ibu, apakah Ibu butuh bantuan dari siapa yang akan Ibu lakukan? Saya akan meminta bantuan dari atau mungkin Ibu bisa membantu saya. Insya Allah dengan sangat saya siap untuk membantu. Sama-sama Bu. Nah, Bu Rafika, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu? Yang ingin saya kembangkan dalam itu kemampuan intelektual dan dalam melaksanakan pembelajaran. Dari penjelasan Ibu tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, serta kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi Ibu yang disampaikan tadi? Kita menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap, yang kepada peserta didik, seperti modul yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan buat peserta didik. Oke, bagus sekali ya Bu Rafika. Insya Allah saya bisa untuk membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol santai lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana, rencana pengembangan diri dan Ibu Rafika sendiri. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi ini besok ya Bu, sesuai dengan yang sudah kita sepakati.
Baik, guru kita, terima kasih banyak. Semoga besok semua berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Selamat pagi siswa ibu semuanya. Pagi bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silakan ketua pimpin doa. Siap, Rat, hormat, Rat, dekat, Rat, berdoa. Kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kita sudah belajar tentang strukturnya, ciri kebahasaannya, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan sekarang kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru ini, marilah kita melakukan ice breaking supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar untuk menerima materi kita yang baru ini. Silakan kalian berdiri semuanya. Ibu ada permen? Ibu, kalian suka permen kan? Ya. Nanti permennya ibu bagi di meja kalian masing-masing untuk dua. Nah, setelah itu nanti kalian dengarkan instruksi dari ibu ya. Ibu bagikan dulu. Jadi dengarkan instruksi dari ibu ya. Yang akan kalian lakukan, ibu akan instruksi kalian seperti ini ya. Kepala, pundak, turunkan tangan, fokus, ambil. Langsung ambil permennya ya. Oke? Ya? Ya. Ya. Bisa fokus? Ya.
menyimak video yang akan ditayangkan. Setelah itu kalian diskusikan dengan teman sekelompok apa gagasan dari contoh teks eksposisi yang akan ibu tayangkan. Ya, gagasan ya. Nah, gagasan dari video contoh teks video eksposisi yang ibu tayangkan. Oke, siap? Silakan simak ya. Wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai contoh dari teks eksposisi. Nah, silakan untuk ikut ini. Silakan. Air juga satu fungsi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air Menyimak video yang sudah ibu tampilkan tadi, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok apa gagasan yang telah disampaikan dari hasil video yang sudah ibu tayangkan. Kalian diskusikan dengan teman kelompok. Setelah itu kalian catat nanti gagasannya di sini. Ibu bagi ya. Ternyata di sini. Setelah itu kalau sudah ibu beri waktu nanti sekitar 15 menit kalian mengerjakannya. Setelah itu nanti per kelompok menempelkan hasil dari diskusinya di tempat tulis ini. Ya, paham ya? Sambil kalian menjelaskan apa gagasan yang sudah kalian simak tadi. Kalian tempel, menjelaskan. Oke? Bisa? Bisa? Paham ya? Oke, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Maksudnya itu Pak, dikirim kasih. Itu kan gagasannya yang melihat video. Apa gagasan yang disampaikan dari orang yang aktif artinya gagasannya tentang teks pernyataan tentang teks fakta ini ya. bahwa misalnya paragraf 1 itu di pokoknya. Semuanya semua dari semua yang kalian simak Ya paragraf 2 kalau di pokoknya. Saya ada 3 paragraf. menit lagi ya. Penjelasan tentang gagasan teks contoh teks eksposisi yang kita sayangkan dari hasil menyimak kalian. Silakan kalian melanjutkan tugas kalian yaitu menempelkan hasil
Oke, nomor 2 lagi. Nomor 3. Oh, tapi 3 botu cek. Yang sudah kalian simak tentang pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Nah, Ibu tunjuk satu kelompok ya untuk menjelaskan dari hasil diskusi kelompoknya. Ya. Oke, boleh maju semuanya. Nanti kalian jelaskan dari hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Siapa yang mau tampil duluan? Siapa yang mau tampil duluan? Siapa yang mau tampil? Baiklah, kami akan menjelaskan tentang contoh dari teks eksposisi yang berjudul pentingnya meminum air putih untuk kesehatan bagi tubuh. Pentingnya meminum air putih bagi tubuh. Banyak manfaat bagi tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dan memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dan pencernaan terbantu dan tidak terkena dehidrasi. Rata-rata manusia harus meminum 8 gelas air dibutuhkan tubuh seharinya. Seimbangan, minum air setelah makan akan membantu penurunan berat badan lebih cepat. Minum air putih dapat mengurangi fungsi ginjal. Jadi kita sebaiknya membawa air putih di mana pun kita berada. Karena air putih sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Minum air putih untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi gagasan itu apa? Gagasan merupakan ide pokok penting dalam suatu teks. Saya pahami ya? Jadi sekarang materi yang kita bahas sekarang itu tentang gagasan teks eksposisi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang menentukan struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Ya, saya pahami ya. Jadi gagasan eksposisi itu sudah kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk materi tentang kalian menentukan struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, ya sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses pasca observasi bersama saya Santi Afriani, CGT Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, dan bersama rekan saya Ibu Rovita Yulia sebagai observer, dan Ibu PP pengajar praktik saya Bu Widya Munasir. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam, Ibu Santi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Bu Rofi telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan diskusi dalam rangka pasca observasi kita kali ini. Dimana kemarin saya sudah melakukan pengamatan dari hasil observasi pengamat di kelas yang Ibu Rofi laksanakan. Bagaimana prosesnya sudah dilaksanakan kalau tidak salah di hari Rabu kemarin ya Bu Rofi ya. Nah di sini kira-kira tujuan diskusi kita kali ini apa ya Bu Rofi? Nah, kalau untuk tujuannya saya ingin mengevaluasi dalam proses observasi tersebut yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, untuk perubahan yang saya lakukan. Kalau begitu bagaimana tolak ukur dari Bu Rofi bahwasanya diskusi kita kali ini berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan nantinya? Yang saya harapkan yaitu saya mampu memperbaiki pembelajaran yang saya harapkan, ada masukan dari Ibu juga tentunya Bagaimana perasaan Bu Rofi kemarin setelah saya amati saat Bu Rofi tampil mengajar? perasaan saya ya deg-degan ya dia juga di saat pembelajaran diperhatikan atau dilihat oleh siswa gitu kan Bu. Tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan terus dan bisa. Kira-kira seberapa efektif metode pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin untuk mengaktifkan kegiatan diskusi murid-murid kemarin itu Bu Rofi? Kalau dibilang efektif mungkin hampir 75% ya Bu. Seperti itu karena masih ada sebagian murid yang kurang responnya di saat pembelajaran di kelas, terutama saat memahami kelas tersebut. Kalau diposisikan Bu Rofi kalau saat itu kira-kira untuk ranknya antara 1 sampai 10. Nah, kira-kira Bu Rofi di posisi mana kemarin itu? Kalau saya rasa mungkin dalam angka 6 ya Bu, karena di situ saya merasakan masih banyak kekurangan Jadi sih boleh nggak saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin terkait pembelajaran yang Bu Rofi telah lakukan. Nah, dari observasi yang saya amati kemarin itu, pembelajaran menurut saya sudah cukup bagus ya Bu Rofi ya. Dikarenakan Bu Rofi sudah menggunakan media, apalagi medianya sudah sesuai dengan di investasi konten sama produknya sudah dinampakkan. Di sana juga sudah saya lihat bahwasannya keaktifan siswa di antara kelompok sudah ada yang berani tampil, kemudian sudah ada yang bisa mengeluarkan suara dalam menanggapi presentasi kelompoknya. Kemudian selain itu ya media pembelajaran yang menarik karena menggunakan infocus. Nah, kemudian kira-kira Bu Rofi posisinya di saat yang saya sampaikan tadi, ada kira-kira yang di posisi yang masih kurang dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Saya merasa di bagian diskusi ya Bu, karena tidak semua anak yang aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu. Ada juga yang pasifnya saat ini. Jadi itu yang ingin saya perbaiki. Jadi Ibu merasakan bahwasanya anak itu belum maksimal dalam keaktifan kelompok ya Bu ya. Berarti anak itu belum diferensiasi untuk
proses pasti perlu ada peningkatan kembali ya Bu ya. Eh, jadi di sini Bu Ropi sudah mengetahui apa kekurangan dari Bu Ropi. Kira-kira apa yang akan Ibu Ropi lakukan ke depannya agar Ibu Ropi merasa posisi Ibu saat pembelajaran itu yang nilainya kurang akan dirasakan lebih untuk selanjutnya. Kira-kira bagaimana? Mungkin dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu, belajar itu jangan sampai di pembelajaran. Bagus sekali Bu Ropi. Strategi Bu Ropi mau lakukan itu kira-kira apa kurang keberhasilan dari Bu Ropi nantinya ternyata berhasil atau sudah menerapkan di dalam diferensiasi proses maupun konten nantinya itu. Bagi ukuran keberhasilan peserta didik yang mampu siswa tersebut mampu memahami dan mengkreasikan teks salah satu teks eksposisi melalui 5 video. Kalau saya mendengar berarti Bu Ropi sudah mengetahui kekurangan dari Bu Ropi sendiri ya. Sebenarnya Bu Ropi sendiri sudah memberikan solusi dari permasalahan pembelajaran yang Bu Ropi lakukan kemarin itu. Saya berharap nantinya Bu Ropi bisa mengaplikasikannya untuk pembelajaran ke depannya. Nah kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk saat ini Bu Ropi? Kesimpulannya Iya. mungkin saya lebih memilih gambaran apa sih yang kekurangan peserta didik tersebut. Nah setelah itu baru kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah setelah kita bentuk kelompok diskusi, nah dari situ kita tahu kelemahan-kelemahan siswa tersebut. Nah mungkin dalam hal seperti itu. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu terapkan nantinya selain untuk diskusi kelompok, nah untuk diferensiasi ini? Mungkin secepatnya Ibu, mungkin dalam minggu depan saya lakukan tidak kemarin itu kan saya lakukan di kelas 10, mungkin minggu depan akan saya lakukan di kelas 11. Baik, Bu Ropi, bagaimana Ibu dalam memonitoring untuk rencana aksi ini? Apakah bahwa rencana ini kira-kira akan berhasil atau tidaknya? Mungkin saya akan menghubungi Ibu Santi yang membantu saya dalam pembelajaran ini dan ada sharing juga minta bantuan dari Ibu Santi dalam hal pembelajaran di kelas. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ropi. Saya doakan semoga apa yang kita rencanakan akan berhasil di kemudian harinya. Selamat dan semangat terus ya Bu Ropi. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Rovita.